Ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana cara melakukan penilaian ya untuk melihat apakah sekelompok data itu terdistribusi secara normal dan tidak. Nah, salah satu metode yang akan saya berikan yaitu tentang Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nah, pertama kali uji ini diperkenalkan oleh seorang ahli matematika ya bangsa Rusia, yaitu atas nama Kolmogorov ya pada tahun 1933. Pada saat itu dia menemukan tentang uji untuk satu sampel. Jadi untuk data satu sampel ya itu diperkenalkan pada saat itu awal kali ya pada tahun 1933. Nah, enggak selang begitu lama ya pada tahun 1939 atas nama Smirnov ya itu juga menemukan ya untuk uji normalitas ini tetapi untuk dua kelompok data. Nah, karena hasilnya sama, maka kedua peneliti ini menggabung namanya menjadi uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov itu bisa dilakukan untuk uji data satu sampel, tapi juga bisa digunakan untuk data dua sampel. Ya, jadi Kolmogorov-Smirnov itu dua orang yang berbeda, ya bukan satu nama ya, tapi dua nama ya, dua orang yang berbeda, ahli matematika bangsa Rusia. Nah, jadi uji Kolmogorov-Smirnov itu uji apa? Uji untuk melihat apakah data yang kita ujikan ya, yang akan kita lihat di sampel itu sama dengan distribusi populasinya atau distribusi teoritisnya. Kalau sama, nah itu berarti kita katakan dia sesuai. Oleh karena itu, uji ini sebetulnya merupakan uji kesesuaian ya, atau disebut sebagai goodness of fit. Ya, jadi untuk melihat kesesuaian data antara data yang kita kumpulkan dari hasil pengamatan di lapangan dibandingkan dengan data yang ada di teoritisnya, ya di populasinya. Nah, jadi kalau sama ya berarti normal ya, kalau tidak sama berarti tidak normal. Ya, jadi merupakan uji goodness of fit ya, kesesuaian. Nah, sekarang fungsinya. Jadi nanti pertama ya, apakah sampel itu mengikuti distribusi populasinya? Jadi dikatakan distribusi teoritis itu distribusi data yang ada di populasi. Nah, untuk distribusi teoritisnya ini nanti kita akan melihat tabel. Ya, jadi kita cukup melihat tabelnya. Jadi tabelnya sebetulnya itu sebelumnya sudah dikembangkan oleh para peneliti ini. Ya, jadi dikembangkan tabel-tabel itu. Jadi kita sebagai pengguna itu cukup nanti melihat tabel. Ya, jadi nggak perlu bingung-bingung. Nah, yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah nanti kita akan hitung fungsi distribusi kumulatif. Nah, fungsi distribusi kumulatif itu ada dua ya. Fungsi distribusi kumulatif yang dihipotesiskan ini maksudnya yang berasal dari populasi atau menurut teori. Ya, yang nanti akan kita lihat di tabel. Ya, tabelnya sudah saya beri ya. Nah, nanti kita coba lihat ya, sambil belajar ya, nanti kita lihat tabel. Nah, yang kedua kita akan hitung fungsi distribusi kumulatif yang teramati atau hasil yang observasi. Hasil mengumpulkan data di lapangan. Ya, jadi ada dua. Ya, jadi ada dua. Nah, sekarang fx. Jadi fx itu merupakan fungsi distribusi kumulatif. Nah, tadi kan ada dua ya, distribusi kumulatif yang dihipotesiskan atau menurut teorinya, ya, dan ada distribusi kumulatif yang berasal dari hasil sampel ya, atau yang teramati ya, atau berasal dari pengumpulan data. Nah, kalau yang berasal dari pengumpulan data di lapangan ya, jadi untuk nilai x ya, fungsi distribusi kumulatif atau x atau fx itu adalah merupakan peluang ya, di mana nilainya itu ya, bahwa nilai x itu kurang atau sama dengan nilai x. Ya, nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana konsepnya ini. Ya, jadi fx itu sama dengan pp itu merujuk sebagai peluang.
Jadi fungsi distribusi kumulatif itu sama dengan peluang ya. Kumulatif, jadi di sini peluangnya itu adalah peluang kumulatif ya, di mana nilai X itu kurang atau sama dengan nilai X. Ya, jadi nilai X itu kurang atau sama dengan nilai X. Jadi peluang nilai X itu kurang atau sama dengan nilai X. Nah, sekarang fungsi yang keempat, ya tadi kita sudah hitung ya fungsi distribusi kumulatif yang disampel ya atau fx ya. Nah, untuk f0x itu nanti kita cukup lihat tabel. Ya. Jadi nanti cukup kita melihat dari tabel. Nah, fx itu diharapkan sama dengan f0x. Jadi fungsi distribusi kumulatif yang ada di lapangan yang ada dari sampel itu harusnya sama dengan yang di populasinya, ya F0x atau teorinya. Jadi kalau yang di teorinya, ya yang di populasi itu kita notasikan dengan F0. Ya kalau di sampel F aja biasa ya. Tapi kalau di populasi atau teorinya, ya atau di tabelnya itu F0. Ya, ini harus sama ya, supaya kita nanti bisa mengatakan, oh distribusi datanya normal, ya, oh ada kesesuaian, ya, jadi ada goodness of fit-nya, ya, jadi ada kesesuaian uji, ya, gitu ya. Nah, harapannya ada kecocokan antara F0x dan SX. Loh, kenapa kok SX ini? Kenapa kok bukan FX? Nah, Fx dan Sx itu sebetulnya sama. Ya. Ini saya rubah jadi S. S itu sebetulnya merujuk di sampel. Ya, jadi S ini sebetulnya rujukan karena itu datanya diambil dari sampel. Ya. Loh, kenapa sih kok dirubah-rubah? Nah, textbooknya juga seperti itu ya, dirubah seperti itu ya. Jadi bukan saya yang merubah ya. Jadi karena memang secara teori awalnya juga sudah seperti itu. Ya, jadi nggak usah bingung. Fx itu sebetulnya sama dengan Sx. Ya. Oke ya, sampai sini paham ya? Halo? Halo? Paham Ibu. Iya, Ibu. Sekarang saya lanjut ya. Sekarang asumsi. Jadi kalau kita melakukan uji-uji statistik ya, itu harus dasarnya asumsi dulu. Ya, jadi kalau tidak boleh ya kalau tidak berdasarkan asumsi ya. Jadi harus ada asumsi yang melandasi dulu ya. Nah, jadi asumsi yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov itu pertama datanya harus saling bebas. Ya, jadi datanya harus saling independen. Ya, masih ingat ya. Jadi X adalah sebuah variabel acak. Nah, jadi maksudnya itu nilai yang kita dapatkan ya X1, X2 itu memang benar-benar berbeda satu dengan yang lain. Ya, tidak saling tergantung. Ya, jadi misalnya ya. Saya melakukan pengambilan data pada ibu hamil, usianya itu antara 20 sampai 30 tahun. Ya, pada ibu hamil 20 sampai 30 tahun. Yang saya ukur apa? Misalnya pengamatannya tentang berat badan misalnya. Berat badan. Jadi berat badan ibu hamil usia 20 sampai 30 tahun. Nah, udah tahu ya. Jadi berat badan itu ya mesti berkisar antara misalnya ini 50 sampai 60. Ya, berkisar antara itu. Nah, sekarang saya melakukan pengumpulan data pada ibu dengan kriteria usia tadi. Nah, ketika saya tanya atau saya ukur, oh berat badannya ternyata 50 kilo. Si B, saya ukur berat badannya adalah 5,3 kilo. Nah, jadi 50 dan 55,3 kilo itu memang benar-benar acak, benar-benar independen. Dari sekian kemungkinan berat badan ya ibu hamil yang usianya antara 30 sampai 20 sampai 30 tahun ya. Jadi berkisar antara 50 sampai 60 tahun itu. Jadi yang terambil 55,3 itu adalah sebuah bilangan yang memang benar-benar acak. Itu maksudnya konsep acak ya. Jadi X merupakan variabel acak, itu maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya independen ya, saling bebas itu seperti itu.
Ya, nanti dilihat lagi ya teorinya tentang peluang ya. Jadi dulu waktu kita belajar peluang itu pasti berhubungan dengan itu. Nah, terus yang kedua itu adalah sampel itu harus berukuran N. N itu adalah besar sampel. Jadi N ini merujuk besar sampel ya yang ada di sampel ya. Kalau yang di populasi itu kan N besar ya. Jadi N kecil ini berasal dari sampel. Nah, berapa ukurannya ya? Itu harus tertentu juga. Ya, misalnya 30, 50 gitu ya. Jadi harus ada. Ya, nggak boleh tak terhingga gitu, nggak boleh. Ya. Jadi harus tertentu ya, berapa 100, 110 gitu ya. Atau 30, 60 gitu ya, boleh ya. Tapi nggak boleh kalau tak terhingga gitu, nggak bisa. Ya. Jadi harus tertentu ya, merupakan sebuah sampel acak yang berukuran N. N-nya berapa ya. Nah, yang ketiga adalah sebuah fungsi distribusi yang belum kita ketahui. Nah, itu tadi yang harus kita hitung. Jadi fx ini yang harus kita cari, ya harus kita hitung. Nah, ini sebentar lagi kita akan tunjukkan ya bagaimana cara menghitung fx ini. Nah, ini sekarang hipotesis ya. Jadi ini adalah hari ini ya. Jadi di semester ini itu kita sudah komprehensif ya. Jadi mempelajari metode statistik tertentu, tetapi sudah melihat secara komprehensif teori-teori yang ada di semester 2 ini. Nah, jadi ketika kita akan melakukan sebuah uji, ya, kita harus lihat juga ya hipotesis statistiknya seperti apa. Jadi hipotesis statistik itu harus selalu dibuat, karena kalau nggak dibuat itu nggak boleh. Ya, jadi harus ada, harus ditulis. Ya, karena itu harus diuji. Ya, karena kalau hipotesisnya nggak ada, loh yang diuji yang mana? Nah, bingung. Ya, jadi ini harus ditulis ya hipotesis statistiknya. Nah, hipotesis statistik itu ada dua, ya, H0 dan H alternatif. Ya. Bagaimana bunyi H0? Bunyi H0 itu selalu ada kata-kata sama dengan, ya kan? Dulu waktu kita belajar kan nggak tahu ya, semester 2. Jadi fx, fungsi distribusi kumulatif yang ada di sampel, itu sama dengan fungsi distribusi kumulatif yang ada di populasi. Ya, atau fungsi distribusi hasil teramati sama dengan fungsi distribusi hasil teoritisnya. Ya, fx sama dengan f0x atau sx sama dengan f0x. Ya. Nah, H0 dan H alternatif itu berlawanan ya. Jadi kalau H0-nya itu sama dengan, H alternatifnya itu berbeda. Ya, atau tidak sama dengan. Ya, ini selalu ya. Jadi bunyi H0 itu selalu ada kata-kata sama dengan. Dan ini selalu berlawanan. Ya, ini hipotesis statistiknya ya. Jadi ada hipotesis 0 dan hipotesis statistik. Hipotesis 0 ya. Seringkali memang kita siapapun lah selalu bunyi mengatakan 0 ya, karena memang lidahnya itu memang udah ini ya. Sebetulnya tulisannya itu 0 ya, bukan 0, bukan 0, bukan ya, 0. 0 ini meniadakan ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu meniadakan. Kalau 0 itu kan 0 ya, angka 0. Bukan ya sebetulnya. Tapi seringkali kita melafalkan itu 0, hipotesis 0 ya. Semua gitu ya. Statistician juga gitu ya, hampir semua ya. Oke ya, tapi nggak usah salah ya. Jadi termasuk saya juga seringkali ngomong hipotesis 0. Tapi sebetulnya tulisannya itu 0, maksudnya itu 0 ya. Bukan 0, 0, bukan ya. 0. Ya. 0 ya, hipotesis 0. Oke ya. Oke, nanti dilihat lagi ya. Ini hanya sekedar mengingatkan lagi ya, jangan sampai mahasiswa salah gitu ya. Karena setelah apa namanya, terutama setelah ujian skripsi atau salah sebut ya. Padahal sebetulnya bukan 0, 0, bukan ya, tapi 0 ya. Oke. Nah, ini sekarang caranya. Bagaimana caranya atau prosedurnya ya, cara menghitung ya. Pertama, kita hitung fx atau sx. Nah, tadi kan fx itu adalah distribusi kumulatif yang berasal dari sampel. Nah, kemudian kita
hitung peluangnya, ya, peluang itu adalah proporsi nilai pengamatan ya yang dari sampel yang kurang atau sama dengan nilai X. Nah, itu tadi. Ya, peluangnya. Ya. Nah, kalau sudah 1 ke 2 hitung, nah, terus kita hitung ya perbedaannya. Nah, sebelum nomor 3 ini, kita lihat dulu ya F0X-nya. Tadi kita sudah hitung SX atau FX. Nah, setelah itu kita lihat F0X itu dari tabel. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung, tapi kita cukup lihat dari tabel. Ya, jadi F0X ini cukup lihat dari tabel. Ya, nggak usah dihitung-hitung. Ya, jadi oleh para penemunya itu sudah disediakan. Ya, jadi nanti kita tinggal lihat ya dari pengamatan yang di sampel itu kita bandingkan. Nah, kalau sudah ya kita sudah lihat ya tabelnya ini, nah kita kurangi ya. Jadi D ini tuh sebetulnya berasal dari kata-kata different ya, beda. D ya different. Ya, jadi SX atau FX dikurangi dengan F0X. Jadi tadi kita udah hitung SX-nya ya. Terus kita juga sudah lihat ya tabelnya. Nah, ini kita kurangi. Nah, kalau sudah semua kita hitung ya, kita hitung semua gitu ya. Masing-masing pengamatan, kita cari ya yang paling besar itu nilainya berapa perbedaannya ini. Ya, jadi nomor 4 ini perbedaan yang paling besar itu yang mana? Nah, itu kita lihat. Ya, nomor 4. Nah, sudah selesai ya. Nah, sekarang jadi hitung-hitungnya udah selesai. Sekarang kita lihat batas kritis. Nah, untuk menentukan ya, untuk menyimpulkan hasilnya, nah itu kita lihat batas kritis. Batas kritis itu nanti kita cukup melihat dari tabel Kolmogorov-Smirnov. Tabelnya sudah ada di slide ini ya, di PPT-nya. Ya, jadi tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, di tabel Kolmogorov-Smirnov itu ada batasannya ya. Jadi tabel itu hanya cukup untuk N yang kurang atau sama dengan 35. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengambilan sampel ya, N-nya itu katakanlah 100 gitu ya, atau 75 gitu ya. Nah, di tabel itu nggak ada. Jadi nanti, tapi di paling bawah itu ada informasi kalau N-nya itu lebih dari 35, nah itu ada. Jadi berapapun nilainya, misalnya sampelnya 75, 110 ya, 300, nah tetap pakai yang N lebih dari 35 ini. Ya, jadi dianggap sama. Nah, terus udah. Nah, kalau N-nya lebih dari 35, penentuannya tuh masih harus dilihat ya, berhubungan dengan level of signifikansinya. Berapa level of signifikansi yang kita pakai? Nah, masih ingat ya, ini kita sudah belajar tentang estimasi. Ya, dilihat lagi bukunya tentang estimasi. Ya, apa yang dimaksud dengan level of signifikansi, ya, apa yang dimaksud dengan confidence interval. Nah, itu ada kaitannya. Ya. Nah, terus minggu kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa level of signifikansi untuk kesmas itu kita menggunakan yang apanya 5%, ya, 0,05. Nah, karena 5% berarti ini rumusnya 1,36 per akar N. Nah, kalau N-nya misalnya besar sampelnya 36, ya berarti akar dari 36. Ya, ini udah rumus, jadi 1,36 ini udah rumus. Ya. Jadi nggak perlu ditanyakan lagi, ini dari mana? Ya, ini udah rumusnya. Ya, udah rumusnya. Nah, baru bagaimana kesimpulannya? Ini batas kritisnya udah ketemu, nanti ya dilihat dari tabel. Terus tadi ini juga sudah kita hitung ya masing-masing bedanya, kita udah lihat yang paling maksimal ya nilainya berapa, kita udah lihat. Nah, baru dibandingkan. Jadi H0 itu ditolak itu kalau D maksimalnya itu lebih besar dari atau sama dengan D tabel. Jadi ini tadi di tabel. Kalau lebih kecil dari D maksimal ya, itu H0-nya ditolak. Ya, atau H0 ditolak jika
D maksimalnya lebih besar. Nah, berarti H0 ditolak. Kembali ke sini, H0 ditolak. H0 ditolak berarti H0, alternatifnya diterima. Nah, bagaimana bunyinya H alternatifnya diterima? Nah, ini berbeda dari, ya kan? Jadi Fx tidak sama dengan F0x. Jadi distribusi harga sampel itu berbeda dengan yang di populasi. Ya. Tapi kalau D maksimalnya lebih kecil dari D tabel, nah berarti H0-nya tidak ditolak. Nah, berarti H0-nya diterima. H0 diterima bagaimana? Nah, ini Fx sama dengan F0x. Artinya, fungsi distribusi kumulatif yang berharga sampel ya itu ternyata sama dengan fungsi distribusi kumulatif yang di populasi. Oke ya. Nah, sebelum latihan, siapa yang mau tanya dulu silakan. Halo. Maaf izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Untuk yang metode saya agak nggak paham yang rumusnya itu, Bu. Yang mana? Yang metode. Nah, yang D sama dengan itu, Bu. Ini rumusnya, supremum. Supremum ini nanti dicari yang paling maksimal. Jadi perbedaan dari SX. SX ini tadi kan sudah kita hitung. Dari dari 1 dan 2 ini. Kita udah hitung kan, kita udah punya datanya. Nah, terus F0X itu kita lihat dari tabel. Nah, jadi hasil hitungan ini tadi ya dikurangi dengan tabel yang kita lihat, nilai dari tabelnya itu berapa. Nah, kita kurangi dengan tabel tadi. Nah, akhirnya nanti kita mendapatkan ukuran D-nya. Nah, jadi nanti ada D1, D2, ya, D3, dan seterusnya. Nah, dari D1, D2, D3, dan seterusnya itu cari ya yang paling besar itu yang mana. Nah, itu nanti diambil yang paling besar aja. Satu nilai yang paling besar. Sudah ketemu. Baru nanti dibandingkan dengan tabelnya. Ya, dilihat D maksimalnya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti H0-nya ditolak. Kalau lebih kecil berarti H0-nya diterima. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih sudah paham. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Halo? Belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Ini ada data ya. Data itu saya melakukan survei di lapangan. Ya, saya melakukan survei di lapangan sebanyak 36 orang. Nah, kebetulan yang saya wawancara itu adalah terhadap lansia. Yang saya tanya tentang apa? Usia. Nah, jadi saya datang ke rumah tangga satu ya. Ibu usianya berapa gitu ya. Nah, ternyata usianya 58 tahun ya. Terus saya datang lagi ke rumah tangga yang berikutnya ya, saya tanya ya. Bapak usianya berapa misalnya gitu ya. Usianya 78 tahun. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini datanya. Jadi ada 36 orang yang saya amati. Ya, ini adalah data hasil observasi, ya, hasil pengamatan. Sampai sini siapa yang masih bingung? Halo. Sudah paham, Ibu. Ya, oke ya. Nah, oke, ini sekarang kita udah punya data. Sekarang metode yang pertama adalah kita akan hitung Fx ya atau Sx. Nah, apa tadi Fx atau Xx ya? Nah, ini. Oh, sebelumnya. Ditulis dulu ya hipotesisnya. Jadi hipotesis statistik ini harus selalu dihitung. Kok dihitung? Ditulis. Ya, jadi harus selalu ditulis ya, hipotesis statistik. Ya, jadi H0 Fx sama dengan F0x. H alternatifnya Fx tidak sama dengan F0x. Ya, oke. Jadi ini termasuk guidingnya ya. Jadi langkah-langkah prosedur statistiknya. Ya, jadi kan harus ditulis hipotesisnya gitu kan ya.
Nah, juga pertama. Yang kedua, kita baru hitung ya, nilai XX ya atau FX. Ini saya ini aja. Nah, ini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi X itu adalah usia 58 tahun, 59 tahun. Ini saya bentuk seperti ini ya. Ini dan ini sudah saya urut. Jadi ini ya, seperti ini ya, 58 tahun gitu ya, 59 tahun ya. Ini kebetulan sudah saya urut ya. Memang sebaiknya diurut ya, memang sebaiknya diurut. Nah, ini kalau datanya kecil ya, enggak masalah ya. Jadi diurut seperti ini. Nah, kemudian yang pertama kita hitung dulu frekuensinya. Ya, frekuensinya. Jadi mereka yang usianya 58 tahun itu ternyata hanya satu orang. Coba dicek datanya ya. Ini yang di sebelah kiri nih ya, kolom di sebelah kiri nih ya, kelihatan ya. Ini datanya 58, ini cuma satu orang dan tidak ada yang lain. Nah, jadi frekuensinya satu orang. Mereka yang usianya 59 tahun, nah ternyata juga satu orang, ya ini satu ya. Jadi kalau cek datanya di sini, ini ternyata juga cuma satu. Gitu. Nah, kalau usianya 67 tahun, nah ada satu orang. Yang usianya 68 tahun ada 3 orang. Kita cek lagi, coba. Ini 1, ya, ini 2, ini 3. Ya, jadi ada 3 orang. Sampai sini ngerti? Halo? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke. Kalau sudah, kita hitung frekuensi kumulatifnya. Ya, apa frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah sebuah nilai ya yang ada di interval itu ditambah dengan interval sebelumnya. Nah, karena ini yang pertama ya yang sebelumnya dan tidak ada ya berarti tetap 1. Interval ini ya 2. Dari mana? Frekuensi di interval itu ditambah interval yang sebelumnya. Jadi 1 ditambah 1, 2. Ya, terus ini 3 ditambah 3 itu dari 1 ditambah 2. Ya, begitu seterusnya ya, 3 ditambah 3, 6. Ya, 4 ditambah 6 ya, 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Paham, Ibu. Paham, Bu. Nah, oke. Ini sekarang kita menghitung peluang kumulatif. Ya, ingat, SX sama dengan FX itu sama dengan peluang kumulatif yang nilainya kurang atau sama, nilai X itu kurang atau sama dengan nilai X. Nah, jadi gini. Jadi untuk menghitung peluang itu dari ini tadi, frekuensi kumulatifnya 1 per 36. 36 itu dari mana? Banyaknya responden. Ya, besar sampel, N-nya. Ya, tadi saya melakukan pengamatan itu ada 36 orang. Ya, jadi 36 ini adalah besar sampelnya. Ya, 1 ini adalah frekuensi kumulatif loh ya. Bukan frekuensi tok loh ya, frekuensi kumulatif ya. Ingat ya, fungsi ya peluang kumulatif ya. Jadi 1 per 36 sama dengan 0,0278. Jadi 0,0278 inilah yang disebut sebagai peluang kumulatif. Ya. Terus ini 2 per 36, ya 3 per 36, 6 per 36, terus gitu ya. Sampai yang terakhir, nah ini ya. Ini tadi saya urut ya, sampai usia yang paling besar ya, 112 ya. Nah ini, coba dilihat ya, fungsi peluang kumulatif ya, atau peluang, nilai peluang. Ya, nilainya paling tinggi itu 1 di sini. Nah, itu tadi saya bilang ya. Jadi fungsi peluang itu nilainya tidak pernah kurang dari 0. Ya, misalnya negatif 1 gitu, tidak pernah. Atau negatif 0, gitu ya, tidak pernah. Atau lebih dari 1, ya, 1,3 gitu. Atau 2 gitu ya, tidak pernah. Ya, nah itulah ya. Jadi kita ini pun juga kita sebetulnya udah belajar kan. Masih ingat ya distribusi peluang? Ya, waktu kita belajar distribusi set dulu, ya atau belajar tentang peluang ya, distribusi probabilitas, distribusi sampling, nah kayak gitu ya. Nah itu sebetulnya juga
dari sini ya konsepnya. Ya, ini ya. Ngerti ya sampai sini? Halo. Paham, Bu. Ngerti, Bu. Paham, Paham, Bu. Bu. Oh, ya, oke. Nah, sekarang yang tadi ya S-nya sudah kita hitung ya. Terus sekarang kita hitung apa namanya? Rata-rata. Dari mana nih rata-rata 85? Ini sudah saya hitung ya. Tapi saya tidak menampilkan rumus karena saya anggap mahasiswa sudah pernah belajar tentang rata-rata itu. Jadi semua nilai data ini, semua nilai data dijumlah, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 36. Nah, setelah dihitung itu rata-rata usianya itu 85 tahun. Ya. Terus standar deviasi. Nah, masih ingat standar deviasi ya, rumusnya di sampel S kecil sama dengan jumlah dalam kurung ya XI dikurangi dengan X bar itu kurung kuadrat per N dikurangi 1. Nah, itu kalau dihitung 15. Ya, jadi di sini sudah saya berikan ya informasinya. Tapi nanti kalau ada tugas ya harus dihitung sendiri ya, harus dihitung sendiri ya, karena saya nggak akan memberikan oh rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian gitu ya, enggak. Ya, jadi harus dihitung. Nah, oke. Sudah ya. Nah, sekarang jadi SX-nya tadi sudah terhitung ya, jadi kita udah punya. Sekarang kita hitung, bukan menghitung, kita sekarang melihat tabel ya. F0X ya, jadi kita butuh informasi tentang F0X. Nah, sekarang ini datanya saya rubah ya, saya rubah dalam bentuk kolom seperti ini. Ya, kalau tadi kan dalam bentuk baris ya, seperti ini ya. Nah, ini memakan tempat ya. Jadi sekarang saya rubah dalam bentuk kolom seperti ini. Kan nggak bingung kan ini, ngerti kan maksudnya? Halo? Ya, paham, Ibu. Oke, ya. Kalau tadi itu dalam bentuk baris gitu ya, ini sekarang dalam bentuk kolom. Nah, sekarang saya buat tabel lagi yang berisi tentang distribusi normal baku. Nah, masih ingat, distribusi normal baku Z-score itu sama dengan nilai X dikurangi dengan X bar per standar deviasi. Nah, ya kan? X dikurangi dengan X bar dikurangi dengan standar deviasi. Nah, dilihat lagi distribusi normal bakunya. Ya, ketika belajar peluang dulu tentang distribusi Z. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi ini dari mana ini Z-score-nya? Negatif 1,8 ini dari mana? Jadi dari X-nya ya 58 dikurangi rata-ratanya 85 dibagi standar deviasinya 15. Sama dengan negatif 1,8. Ayo coba dihitung dulu. Betul enggak? Ayo dicek dulu, betul enggak? Betul, Ibu. Betul, Bu. Oke ya. Nah, ini belum selesai nih. Nah, ini baru kita lihat tabelnya. Ini tadi hasil Z-score-nya. Sekarang kita lihat tabel. Jadi F0X-nya ya, tabel distribusinya. Tabel distribusi ya, itu nanti cari tabel distribusi Z yang memuat tanda positif dan negatif. Coba ini saya stop ya, ini saya share ya, bentuknya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini adalah, jadi kalau melihat tabel itu banyak sekali. Jadi kalau melihat tabel itu harus dibaca. Ya, jadi dicari dulu informasinya. Ini tabel apa gitu ya. Informasi itu biasanya berada di atas tabel. Ya, seperti ini. Ini informasinya berada di atas tabel atau kadang di bawah tabel. Nah, seperti ini. Ini tertulis standar normal distribusi atau distribusi normal standar. Nah, ini adalah tabel distribusi Z ya, distribusi normal baku. Nah, distribusi normal baku tadi yang memuat tanda positif negatif. Jadi ada 2 lembar. Yang lembar pertama ini yang bernilai negatif ya, ini sampai negatif 0,0 ya. Ada lagi satunya, ya nanti dilihat ya, saya sudah memberikan itu yang tandanya positif.
Jadi mulai dari 0,0 sampai 3,4 ya, positif. Jadi di sini positif 3,4. Oke, sampai sini ngerti? Nah, seperti ini loh. Ini kelihatannya yang di sebelahnya ini ya. Nah, ini terangnya ini sebetulnya. Ini 0,0 gitu ya, 0,1 terus gitu. Ini yang bertanda negatif dan positif. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihat tabel ini karena saya sebetulnya bisa coret-coret ya, cuman coret-coretannya itu terbatas kalau pakai PDF ya. Saya stop, mahasiswa nanti silakan lihat ini aja tabelnya sendiri. Saya mau menampilkan PPT saya aja. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Halo? Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Nah, oke, ini sekarang saya tunjukkan bagaimana cara melihat tabel ya. Jadi cara melihat tabel itu demikian. Ini misalnya ya, negatif 1,80. Jadi caranya melihat negatif 1,80. Ya, caranya gini, kotak yang ini 1,8. Nah, itu nanti cari di kolom paling kiri. Jadi kolom paling kiri dari distribusi normal standar tadi. Itu kan gini kan tadi. Waduh. Bentar. Nah, gini. Nah, ini kan Z kan. Nah, itu cari negatif 1,8. Nah, begitu. Nanti tarik ke kanan. Nah, terus ini lihat lagi yang di atas ini ya. Lihat ini ya. Apa yang saya tulis-tulis ini ya, mahasiswa. Ini 0, itu kan sebetulnya artinya 0, ini ya 0,00 0. Betul apa salah? Benar Ibu. Betul Ibu. Ini lihat di baris paling atas. Nah, 0,00. Nah, udah. Terus tarik ke bawah. Nah, titik pertemuan inilah yang disebut sebagai nilai peluang. Nilai peluangnya berapa? Ini 0,03. Nah, ini. 0,0359. 0,0359. Oke. Sampai sini siapa yang mau tanya dulu? Bisa enggak? Halo? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Bisa Bu. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kalau ini tandanya positif ini. Ini 0,07. Sama ya, jadi nanti cari distribusi Z ya 0,0. 0,0 itu tadi di atas ini ya, 0,0 ya, positif ya. Ini dari terbatas ini. Saya lanjutkan di bawahnya aja ya, ini ya, habis negatif 0,0 itu terus ada 0,0 gitu ya. Nah, 0,0 gitu ya, cari dulu ya. Terus nanti sampai di sini itu adalah yang 0,07. Jadi cari yang positif ya. Nah, jadi nilainya ini. Nah, itu nilainya. Betul enggak? Halo? Halo, betul enggak? Betul Ibu. Betul Ibu. Ya, sudah. Berarti gampang kan? Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung ya. Jadi cukup melihat tabel. Jadi F0X-nya itu cukup dilihat tabel distribusi normal baku. Ya, yang kebetulan distribusinya itu
tabel distribusinya itu memuat tanda positif negatif. Ya, jadi ada 2 lembar ya. Nah, oke, ya ini berarti kita sudah punya ini tadi SX-nya sudah ada ya, F0X-nya sudah ketemu. Nah, tinggal ditambah lagi satu kolom untuk menghitung beda. Nah, itu tadi perbedaan. Nah, ini D itu sama dengan SX dikurangi dengan F0X. Ya. Jadi SX-nya tadi 0,0278. Loh, dari mana itu tadi? Ini loh. Nah, ini 0,0278, 0,556. Nah, ini 0,0556. Nah, terus ya, ini F0X-nya juga sudah ada, ya 0,0359. Nah, ini 0,0418. Ya. Nah, ini kita kurangi. 0,0278 dikurangi dengan 0,0359 sama dengan 0,0081. Ayo coba dihitung, betul enggak? Betul, Ibu. Ya, oke. Nah, ini tadi yang apa teman-temanmu tanya tadi itu bagaimana cara menghitung nilai D. Nah, seperti itu ya. Jadi ini perbedaan dari X dikurangi dengan F0X. Jadi kita punya D1, D2, D3, D4, terus sampai D36. Nah, dari perbedaan ini kita cari ya nilai yang paling tinggi. Ya, misalnya ini 0,0081. Oh, ini ada yang lebih besar ini, 0,01. Loh, ternyata ada yang lebih besar, 0,03. Loh, ada yang lagi yang lebih besar, 0,1. Loh, ada yang lebih besar lagi. Nah, ini ketemu akhirnya. Yang paling besar. Nah, ini yang paling besar. Sudah, jadi diambil satu nilai yang paling besar. Nah, sudah selesai. Jadi, kita sudah menemukan nilai D maksimalnya. Nah, terus masih ada lagi ya, artinya sudah selesai menentukan nilai D maksimalnya. Nah, sekarang kita menentukan batas kritis ya. Batas kritis harus dilihat dari tabel distribusi Kolmogorov-Smirnov. N-nya 36, ya, alfanya 0,05. Nah, karena tabel Kolmogorov itu ini ya, terbatas. Ini loh maksudnya. Jadi hanya sampai 35. Nah, kalau lebih dari 35, nah kita pakai yang di bawah ini. Tapi mana yang dipilih gitu ya. Nah, ini alfanya. Ini alfanya. Nah, kita cukup pilih yang ini, yang pakai alfa 0,05. Nah, jadi 1,36 per akar N. Akar N, N-nya 36, jadi dibagi 6 ya, 1,36 dibagi 6. Jadi ini 0,227 ya ini ya. Nah, berarti nilai kritisnya kita udah punya. Nah, kalau sudah punya nilai kritis, ya kita kembali ke sini. Nah, ini kriteria apakah menolak ataukah menerima H0. Nah, dibandingkan D maksimalnya dengan D tabel. D maksimalnya berapa? 0,1485. Ya. Terus D tabelnya 0,227. Nah, sekarang saya tanya, mana yang lebih besar? Di tabel. Nah, D tabel. Berarti D tabelnya lebih kecil ya? Sorry. D tabel lebih besar. D tabelnya lebih besar ya, sorry. D tabelnya lebih besar. Nah, karena D tabelnya lebih besar, berarti H0-nya ditolak atau diterima? Diterima. H0-nya diterima. Bunyinya H0 diterima bagaimana? Nah, ini. H0 diterima. Berarti Fx sama dengan F0x. Artinya apa? Fungsi distribusi kumulatif yang di sampel itu ternyata sama dengan fungsi distribusi kumulatif yang ada di populasinya. Jadi artinya apa? Distribusi datanya adalah normal. Ya, karena H0-nya diterima. Ya, ini bunyi H0 diterima itu seperti itu. Kalau H0 ditolak, berarti H alternatifnya diterima. Bunyinya bagaimana? Fx tidak sama dengan F0x, berarti datanya tidak normal. Ya, ini karena diterima berarti distribusi datanya adalah normal.
berarti distribusi datanya adalah normal. Jadi usia-usia ini itu ternyata diambil dari populasi yang terdistribusi secara normal. Jadi populasinya normal. Halo, sampai sini siapa yang belum paham? Halo. Sudah paham, Ibu. Bisa ya, ngerti ya? Termasuk mengambil kesimpulannya tahu ya? Mengambil kesimpulannya udah tahu ya? Halo. Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Ya, oke. Nah, sekarang karena udah tahu, ini sekarang saya memberikan contoh yang kedua. Ya. Bukan yang contoh yang kedua, artinya itu cara yang kedua. Nah, cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Nah, saya sudah memberikan handout-nya juga ya. Ini cara yang kedua. Prosedurnya sama ya. Kita juga menghitung nilai Z-score. Nah, kemudian untuk menentukan apa namanya dari tabel ya F0X-nya. Nah, kita lihat dari tabel, tapi lihat tabelnya itu adalah tabel yang memuat fungsi peluang seperti ini. P 0 kurang dari Z ya, lebih kecil dari Z, lebih kecil dari Z. Jadi kalau di gambar ya, itu bentuk distribusinya itu seperti ini. Ini fungsi distribusi normal baku ya, ini seperti ini, di tengah-tengah itu ini 0. Ya, terus ada lagi satu garis. Nah, ini adalah nilai Z. Nah, fungsi peluangnya itu ini, peluangnya itu di tengah-tengah ini. Yang diarsir ini. Nah, seperti itu. Jadi nilai peluang itu lebih 0, itu lebih kecil dari nilai Z, ya lebih kecil dari nilai Z. Nah, saya stop. Ini contohnya tuh seperti ini loh tabelnya. Nih. Nah, ini. Kelihatan ya? Ya, nanti dilihat ya, apa namanya, tabelnya ya, saya sudah ngasih ya. Nah, ini. Jadi, ini ya, jadi nilainya itu yang persis di batas kritisnya ini. Ini batas kritis itu maksudnya, atau nilai kritis. Ya, nilai kritis atau batas kritis. Nah, tabel distribusi ini itu cukup satu ya, tidak ada dua. Jadi kalau misalnya negatif, positif, ya sama kita lihatnya di sini. Ya sama. Ya, jadi di sini tidak ada tanda positif negatif ya. Jadi yang positif ya lihatnya sama, negatif juga gitu, lihatnya sama gitu. Ya, oke ya. Nah, ini misalnya ini negatif 1,8 ya. Kan ini kan 0,4641 gitu kan ya. Negatif 1,8. Nah, ini 0,4641. Ini saya stop ya. Nah, terus kok berbeda ya? Kok tadi kok ini sebentar, ini saya ini dulu. Nah, ini. Kok beda ya tabelnya? Nah, padahal tadi berapa tadi? Ini kan tadi 0,0359 kan? Ya. Halo. Iya, Ibu. Nah, ini kok beda loh. Kok 0,4641? Dari mana ini? Nah, ini belum selesai ya. Jadi karena bentuk distribusinya itu seperti ini, karena di sini yang diminta itu adalah tanda negatif. Kalau tanda negatif itu berarti kan di sebelah kiri dari ini kan, di sebelah kiri batas kritis ini kan, nilai Z ini kan. Nah, di sebelah kiri kan semua kan. Semua ini kan, batas kiri ini kan kalau negatif itu. Nah, padahal nilai 0,4641 itu mulai dari 0 sampai nilai Z. Jadi caranya bagaimana supaya saya mendapatkan daerah arsial yang di sebelah kiri dari batas nilai Z ini? Nah, caranya adalah 0,5 dikurangi dengan 0,4641. Sehingga kita menemukan nilai 0,0359. Nah, sama kan dengan yang ini tadi? Nah, ini sama.
Nah, 0,0359. Ya, begitu ya. Halo. Ya, Iya, Ibu. Bu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, coba nanti kalau yang positif ya seperti ini. Nah, kalau positif, nah itu berarti kan di arah sebelah kanan dari batas kritis ya. Jadi kalau ini bentuk distribusi normal, ini 0, ini nilai set, ya. Sementara fungsi ini itu nilai peluangnya itu yang di tengah. Nah, padahal kalau ini 0,07 itu nilainya yang di sebelah kanan ini ya. Jadi saya itu butuh yang di sebelah kanan ya, semua yang di sebelah kanan. Nah, terus jadinya bagaimana gitu yang di sebelah kanan? Nah, berarti 0,5 ditambah dengan batas kritis ini tadi. Nah, ini. Ya, jadi 0,5279 sehingga nanti saya mendapatkan yang nilai yang di sini. Nah, begitu ceritanya. Jadi kalau positif ditambah, jadi 0,5 ditambah nilai peluangnya ini, tapi kalau negatif 0,5 dikurangi dengan nilai peluangnya. Oke? Halo. Oke, Bu. Ya, Oke, Bu. Bu. Ya, jadi di sebelah kiri ini peluangnya setengah. Ya, yang di sebelah kanan ini setengah. Ini gambarnya jelek, setengah. Ya. Jadi kalau saya membutuhkan yang paling kanan ini ya berarti 0,5 ditambah lagi ya nilai peluang ini. Tapi kalau saya membutuhkan yang di sebelah kiri berarti 0,5 dikurangi dengan ya nilai peluangnya ini. Gitu ya, halo. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Bu. Nah, kalau sudah berarti kan kita udah punya ini nilai F0x-nya. Nanti dicari lagi ya yang paling maksimal berapa. Ya sama, hasilnya harus sama ya, nggak mungkin beda. Ya, jadi meskipun melihat dua tabel yang berbeda, hasilnya tetap sama. Ya, nggak mungkin berbeda. Ya. Nah, itu yang saya pernah sampaikan bahwa bentuk tabel itu macam-macam ya. Tabel set aja macam-macam gitu ya. Jadi mahasiswa harus paham ya. Nah, oke, sudah selesai materinya. Siapa yang mau tanya? Silakan. Sebelum berlanjut. Ibu izin bertanya. Ya. Itu alfanya selalu 0,05 atau tergantung? Kalau tidak ada informasi di soal, selalu gunakan yang 0,05. Baik, terima kasih, Bu. Kecuali kalau di soal misalnya gunakan alfanya sekian, nah ikuti ini soalnya ya. Tapi kalau di soalnya tidak ada informasi, ya sudah gunakan ya 0,05. Atau nanti peneliti pada saat melakukan skripsi, udah nggak boleh pakai yang lain. Ya, boleh di bawah 0,05 atau maksimal 0,05, nggak boleh lebih. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Nanti kalau lebih itu penelitianmu yang lemah, dianggap lemah. Ya, karena saya sudah sampaikan berkali-kali loh ya, bahwa penelitian Kesmas itu bukan penelitian eksplorasi ya. Memang penelitian eksplanasi ya, jadi perlu penjelasan. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Halo. Belum ada? Kalau Belum ada, Belum Ibu. ada, Bu. Belum ada, Ibu. ya udah, kalau belum ada, ini sekarang tugasnya dibuat kelompok ya. Setiap kelompok mahasiswa ini kurang lebih ada 70 ya. Nah, dibagi berapa ya mahasiswanya? Oh, 75. Ya, dibagi menjadi 7 kelompok ya. Atau kalau misalnya ada kakak kelas yang cukup besar, ya sudah itu jadiin satu aja kakak kelas
biar gerombol dengan kakak kelas. Ya, oke ya. Jadi urut ya, 1 sampai 10, 11 sampai 20 gitu ya kelompoknya. Nah, ini data tentang kadar glukosa darah kemarin ya, yang minggu kemarin kita sudah lihat ya. Nah, kita akan buktikan ya, data kadar glukosa darah ini terdistribusi secara normal apa tidak. Nah, itu ya. Jadi tugasnya itu seperti itu. Nah, lakukan dengan menggunakan 3 jenis tabel distribusi Z yang berbeda. Loh, tadi kan saya cuma memberikan 2. Iya, yang satunya itu memang jadi tugas. Jadi gini, ini saya stop. Ada satu lagi ya, tabel distribusi Z. Nah, ini juga sudah saya berikan kok. Ya, ini tabel distribusi Z ya. Jadi ini tabel distribusi normal baku ya, ini distribusi standar normal ya ini ya. Nah, ya. Nah, area peluangnya itu di sebelah paling kanan. Ya, kalau yang sudah kita pelajari tadi, yang di sebelah kiri, ya areanya, terus di tengah-tengah, ya, nah ini di paling kanan. Ya, nah ini yang paling kanan. Nah, tabel distribusi yang ini, yang paling kanan ini peluangnya, ini juga hanya ada satu. Artinya itu tidak ada khusus tanda negatif, khusus tanda positif nggak ada. Jadi positif negatif itu sama melihatnya. Nah, ini sama lihatnya, ya. Nah, jadi nanti caranya bagaimana melihatnya? Ini misalnya ini ya, 1,8 tadi. Nah, ini ya. Nilainya 0,0359. Nah, benar nggak ini? Nah, coba nanti cari yang lainnya. Ini kebetulan sama ya. Yang lain 0,07 misalnya. Nah, coba seperti itu. Caranya bagaimana? Ya. Jadi ini sebetulnya enggak serta-merta seperti ini ya. 0,0359 ya. Enggak serta-merta seperti itu. Ini kebetulan ya. Jadi ada caranya sebetulnya. Nah, caranya itulah makanya mahasiswa harus mencoba ya. Pertama kali pakai data yang sama tadi ya, yang usia lansia tadi. Ya, tapi menggunakan tabel distribusinya pakai ini. Dicoba dulu ya, nanti hasilnya harus sama. Karena kalau nggak sama, itu berarti mahasiswa masih belum bisa lihat tabel. Ya. Jadi hasilnya harus sama. Nah, seperti itu. Nah, baru kalau sudah bisa, udah ngerti, oh ternyata udah betul ya. Nah, kerjakan yang ini. Ya. Jadi cara menentukan apakah kadar glukosa darah ini terdistribusi secara normal ataukah tidak. Oke, sudah ditulis? Halo. Sudah. Ibu. Sudah paham ya? Sudah paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, oke ya. Nah, ini ada lagi nih. Ya, tugas yang kedua. Awas dulu ya, jangan sampai terjebak. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai terjebak. Sudah? Halo. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ini nanti. Jadi tugasnya ada tiga soal. Setiap soal itu dikerjakan menggunakan 3 jenis tabel yang berbeda. Ya, jadi melihat tabelnya itu ada 3 itu tadi ya.
Oke. Nah, udah. Ini sudah ya? Halo. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, oke. Nah, sudah. Jadi materinya udah selesai ya. Jadi itu tadi materi yang caranya melakukan uji normalitas. Ya, jadi untuk melihat apakah datanya terdistribusi secara normal ataukah tidak, itu tadi ya caranya. Metodenya sebetulnya banyak ya, jadi bukan hanya Kolmogorov-Smirnov ya, bisa Anderson-Darling, Lilliefors ya, Di Agustinus test gitu ya. Nah, cuman yang paling banyak dipakai ya, bukan yang paling banyak ya, artinya itu yang konvensional yang sering dipakai untuk memahamkan mahasiswa tentang konsep distribusi itu adalah ya ini tadi yang Kolmogorov ya. Oke ya, jadi cukup satu aja ya dipelajari dan nggak perlu banyak-banyak. Yang penting kenapa? Karena metode biostatistika itu banyak ya.